Aaron Falk kembali ke kampung halamannya yang dilanda kekeringan untuk menghadiri pemakaman sahabatnya yang mati dengan cara tragis. Tapi kepulangannya membuka luka lama tentang kasus kematian seorang gadis remaja yang belum terpecahkan. Film ini disutradarai oleh Robert Connelly dan ditulis oleh Harry Cripps serta Robert Connelly juga. Pemeran dari film ini adalah Eric Bana, Genevieve O'Reilly, dan Claire O'Donnell. Aaron, seorang polisi federal di Melbourne, Australia, tengah menghadiri pemakaman sahabat semasa remajanya di kota asalnya. Saat upacara pemakaman telah selesai, salah satu sahabatnya, Gretchen, menyapanya. Mereka membahas kematian Luke yang menyedihkan. Luke membunuh istri dan anak pertamanya, lalu bunuh diri. Anak bungsunya yang masih bayi tidak dibunuh. Aaron kembali mengenang masa remajanya saat masih bersahabat dengan Luke, Gretchen, dan Ellie. Dia juga mengingat kenangan saat dirinya menyaksikan salah satu sahabatnya, Ellie, ditemukan tewas di sungai. Aaron menemui orang tua Luke di rumah mereka. Sekarang Carlette, anak bungsu Luke, dirawat oleh orang tuanya. Aaron dan kedua orang tua Luke sedang membahas kematian Luke. Mereka masih tidak menerima kenyataan bahwa Luke membunuh istri dan anaknya, lalu bunuh diri. Saat hendak pulang, Aaron mengatakan dia tidak bisa ikut campur dalam penyelidikan ini. Namun ayah Luke mengungkit masa lalu saat Luke berbohong untuk menyelamatkan Aaron dari tuduhan membunuh Ellie. Aaron akhirnya setuju untuk menyelidiki kematian Luke dan keluarganya. Aaron sedang berada di sebuah penginapan yang memiliki bar. Dia memesan sebuah kamar untuk 1 malam. Saat sedang memesan minuman, Grant, sepupu Ellie yang merupakan pembuat onar di kota itu, dan ayah Ellie menyuruh Aaron segera meninggalkan kota itu. Tampaknya ayah Ellie masih menganggap Aaron sebagai pembunuh Ellie. Pemilik penginapan menyuruh Grant agar tidak mengganggu tamunya. Aaron terbangun dari tidurnya karena mendengar suara beberapa pria berteriak dari lantai bawah. Dia berjalan keluar. Saat pria itu naik ke atas, Aaron segera bersembunyi di ruang lain dan mengintip Grant dan temannya sedang mengetuk pintunya dengan kasar. Mereka meneriakinya pembunuh dan pembohong. Keesokan harinya, Aaron sudah berada di rumah Luke untuk menemui sersempat yang sedang mengerjakan kasus Luke. Dia menunjukkan tempat mayat keluarga Luke ditemukan. Aaron datang mengunjungi sekolah Billy, anak Luke, dan tempat Karen, istri Luke, bekerja. Kepala sekolah Scout mengatakan bahwa Karen marah kepada Luke karena masalah keuangan. Aaron menyapa Gretchen yang juga bekerja di sekolah itu. Gretchen lalu mengajak Aaron untuk makan malam bersama. Flashback ke masa lalu. Ellie, Gretchen, Aaron, dan Luke sedang berenang di sungai. Luke mengerjai Ellie dan membuatnya hampir kehabisan nafas di air. Ellie marah lalu naik ke tepi sungai. Aaron mengajak Ellie pergi dari tempat itu. Ellie menunjukkan sebuah batu besar di dalam hutan. Tempat itu adalah tempat favorit Ellie. Aaron menemui Sersan Greg di kantornya. Sersan Greg mengatakan peluru yang digunakan Luke di hari kematiannya berbeda dengan peluru yang biasa Luke gunakan. Menurut detektif yang menangani kasus ini, Luke ke rumahnya jam 4:30 sore, lalu membunuh keluarganya. Setelah itu menuju tempat ini untuk bunuh diri. Di tempat itu terdapat 3 lahan yang masing-masing dimiliki keluarga Luke,
Maldiken dan Grand Dow. Sersan Greg mengatakan Luke bersama Jamie Sullivan pada sore hari sebelum dia meninggal. Mereka segera pergi menemui Jamie. Jamie tinggal bersama neneknya yang sudah cukup tua. Aaron meminta Jamie menunjukkan senjatanya. Jamie berkata dia meminta bantuan Luke untuk mengusir kelinci dari lahan pertaniannya. Menurut Jamie, pada sore itu Luke tampak biasa saja. Jamie juga mengatakan bahwa Luke sempat mengeluh soal istrinya yang terus membicarakan sesuatu. Aaron keluar dari sebuah toko dan berpapasan dengan kepala sekolah Scouts yang sedang mengendarai sepeda. Aaron mendatangi klinik tempat ayahnya bekerja dulu. Dia bertemu Dr. Lake yang sekarang bekerja di klinik itu. Aaron bertanya apakah ada luka memar atau tanda kekerasan pada Karen. Namun Dr. Lake tidak bisa mengatakannya kepada Aaron. Malam harinya, Aaron sudah berada di sebuah restoran bersama Gretchen, salah satu sahabatnya semasa remaja. Aaron bertanya apa Luke pernah kasar padanya selama mereka pacaran dulu. Gretchen berkata Luke tidak pernah melakukan kekerasan semasa mereka pacaran. Gretchen juga berkata sejak kematian Ellie dan kepergian Aaron, hanya tersisa Gretchen dan Luke. Menurut Gretchen, saat itu Ellie bunuh diri karena masalah dalam keluarganya. Polisi yang menemukan surat yang ditulis Aaron untuk Ellie mencurigai Aaron adalah pembunuh Ellie. Namun Gretchen dan Luke percaya Aaron bukanlah pelakunya. Setelah makan malam, Aaron mengajak Gretchen ke penginapannya. Di sana mereka bertemu Grant. Grant memuji Gretchen, namun dia kembali menyuruh Aaron untuk pergi dari kota itu. Aaron tidak menghiraukannya dan segera pergi. Keesokan harinya, Aaron kembali mengunjungi rumah Luke. Dia menemukan ibu Luke sedang membereskan barang-barang cucunya Billy. Tiba-tiba dia menemukan buku perpustakaan yang belum dikembalikan oleh Karen, istri Luke. Aaron menawarkan untuk mengembalikannya ke perpustakaan. Setelah itu Aaron menemui ayah Luke di tanah pertanian. Mereka berbicara sebentar mengenai kekeringan yang sedang melanda kota itu. Berjalan menuju bebatuan besar tempat favorit Ellie. Masa lalu kembali muncul. Malam itu keempat sahabat sedang duduk mengelilingi api unggun sambil mendengarkan Ellie bernyanyi. Ibu Ellie sering menyanyikannya saat masih tinggal bersamanya. Luke beranjak pergi untuk buang air kecil. Tidak berapa lama setelah Luke pergi, mereka mendengar Luke berteriak seakan-akan dalam masalah. Begitu mereka tiba di tempat Luke, ternyata itu hanya tipuan kecil. Aaron dan Luke mulai berkelahi sambil bercanda. Ellie kesal melihat tingkah kedua sahabatnya dan pergi meninggalkan mereka. Saat Luke hendak mengembalikan buku ke perpustakaan, dia menemukan potongan berita tentang dirinya dalam salah satu buku, dan terdapat kertas bertuliskan kata Grant. Grant segera dipanggil ke ruang interogasi. Sersan Greg mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Mereka ingin mengetahui ada hubungan apa antara Grant dan Karen, karena Karen menuliskan nama Grant pada minggu kematiannya. Grant bersikeras dia tidak ada hubungannya dengan kematian Luke dan keluarganya. Grant juga menyindir Aaron yang membuat alibi palsu bersama Luke saat kematian Ellie. Sersan Greg dan Aaron memeriksa rekaman CCTV di sekolah. Mereka melihat Karen meninggalkan sekolah dan tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Aaron kemudian melihat-lihat mobil Luke. Dia kembali mengingat masa lalu. Siang itu setelah bel pulang berbunyi, Aaron memberikan surat pada Ellie. Aaron mengajak Ellie bertemu di sungai pada sore hari.
Saat hendak pergi, Aaron melihat bangkai anjing di atas mobilnya. Banyak selebaran wajahnya dan tulisan pembunuh ditempel di sekitar pertokoan. Aaron tahu Grant adalah dalang di balik semua ini. Ketika hendak melabrak Grant, Sersan Greg menghalanginya. Saat itu juga ada kepala sekolah Scott yang ikut menenangkannya. Dia mengajak Aaron ke rumahnya untuk membersihkan mobilnya. Aaron bertemu dengan Sandra, istri kepala sekolah Scott. Sandra menunjukkan rekaman suara Karen sebelum kematiannya. Karen sempat menelpon Sandra sore itu. Sandra tampak terpukul atas kematian Karen dan Billy. Scott mulai menceritakan pengalaman buruk yang menimpa keluarganya saat tinggal di Melbourne. Mereka dirampok dan penyerangan itu membuat pikiran Sandra tidak stabil. Aaron sedang berada di depan rumah masa kecilnya. Sore itu, Aaron yang masih remaja pulang ke rumah. Ayahnya menyambutnya dengan perasaan lega. Ayahnya mendengar kabar ada mayat remaja ditemukan di sungai. Aaron segera berlari ke sungai dan melihat mayat Ellie diangkat dari sungai. Malam harinya, Aaron berada di rumah Sersan Greg untuk makan malam. Istri Sersan Greg tidak begitu menyukai Aaron karena kasus Ellie di masa lalu. Dia mengingatkan Aaron untuk tidak memanfaatkan Sersan Greg. Saat Aaron mengemudi pulang, potongan masa lalu kembali muncul. Luke mendatangi Aaron dan memberitahu Aaron bahwa polisi menemukan surat yang ditulis Aaron untuk Ellie. Luke menyuruh Aaron berbohong dan mengatakan dia memang menunggu Ellie di sungai. Namun karena Ellie tidak muncul, Aaron pergi bersama Luke sepanjang sore berburu kelinci. Begitu tiba di penginapan, Aaron melihat keributan. Ternyata Grant sedang memukuli Jamie. Aaron segera membawa Jamie ke klinik untuk diobati. Aaron mengajak Dr. Leigh untuk bicara berdua. Aaron meminta Dr. Leigh untuk jujur padanya. Dr. Leigh berkata bahwa pada hari kematian Luke, Jamie sedang bersamanya. Adegan flashback kembali. Seseorang memecahkan kaca di rumah Aaron. Aaron dan ayahnya memutuskan untuk pergi dari kota itu. Ayah Aaron menepi sebentar dan bertanya, apakah Aaron ada hubungannya dengan kematian Ellie. Aaron berkata dia tidak ada hubungannya. Ayahnya kembali bertanya apa dia bersama Luke hari itu. Aaron menjawab iya. Aaron sedang berada di pemakaman Luke dan keluarganya. Setelah itu dia menghampiri makam Ellie. Ayah Ellie tiba dan mengusirnya dari sana. Dari pemakaman, Aaron menemui Gretchen yang sedang menembak kelinci. Aaron mencoba untuk menembak kelinci itu, namun dia tidak jadi melakukannya. Mereka segera kembali ke rumah Gretchen. Di atas meja Gretchen tampak banyak berkas yang berserakan. Dia mengatakan berkas-berkas itu tadinya pekerjaan Karen. Namun setelah Karen meninggal, dia yang mengerjakannya. Gretchen memperkenalkan anaknya laki pada Aaron. Saat hari mulai gelap, Aaron dan Gretchen melihat-lihat album foto. Saat itu, Aaron dan Gretchen mulai berciuman. Tiba-tiba ada panggilan masuk di handphone Gretchen. Gretchen segera berjalan menjauh dan mengangkat telepon itu. Aaron kembali melihat-lihat album foto. Dia melihat foto Luke menggendong laki saat baru lahir. Aaron bertanya pada Gretchen, apakah Luke ayah laki? Gretchen bersikeras, Luke bukan ayah dari anaknya. Namun Aaron masih tidak mempercayai Gretchen. Gretchen mulai kesal dan mengusir Aaron dari rumahnya. Aaron kembali ke penginapan dan menjumpai Sandra yang sedang mencari suaminya, kepala sekolah Scott. Sandra sepertinya ingin mengatakan sesuatu, namun Scott tiba-tiba muncul dan mengajak istri pulang.
Aaron bertanya pada pemilik penginapan, apa Scott sering ke bar itu. Pemilik penginapan mengatakan dia datang ke sana setiap malam. Sersan sudah menunggu Aaron di depan kamarnya. Mal Deacon, ayah Ellie, melaporkan Aaron telah melakukan penyerangan padanya. Aaron menyangkal dan mengatakan Mel hanya berbohong. Sersan Greg kesal karena Aaron tidak mengatakan padanya bahwa dia pernah terlibat kasus Ellie. Sersan Greg meminta Aaron untuk tidak ikut campur lagi dalam penyelidikan kasus Luke. Pagi harinya Aaron terbangun dan turun ke bawah. Dia menatap sebentar ke arah papan permainan. Aaron bergegas menuju rumah Gretchen dan mengambil berkas yang sedang dikerjakan Gretchen. Aaron mulai memeriksa berkas-berkas itu dan membuka halaman laporan keuangan. Aaron bergegas menuju rumah Sersan Greg dan memberitahukan dia menemukan sesuatu. Aaron menjelaskan bahwa kata Grant yang ditulis oleh Karen bukan nama Grant sepupu Ellie, melainkan kata Grant yang berarti dana bantuan untuk sekolah itu. Menurut Aaron, Karen mengetahui bahwa kepala sekolah Scott telah melakukan penggelapan dana bantuan sekolah. Karen lalu memberitahu Luke dan Luke berusaha menghubungi Aaron untuk meminta bantuannya. Sersan Greg berkata, pada saat pembunuhan, kepala sekolah Scott berada di sekolah. Hal itu dibuktikan dari rekaman CCTV yang menunjukkan mobil kepala sekolah Scott masih terparkir di sekolah sore itu. Namun Aaron mengingatkan Sersan Greg bahwa kepala sekolah Scott sudah lama tidak mengendarai mobilnya. Dia selalu bepergian dengan sepedanya. Aaron dan Sersan Greg bergegas berangkat untuk menangkap kepala sekolah Scott. Dalam perjalanan menuju sekolah, Sersan Greg menghubungi Crossley Educational Trust dan mereka mengatakan bahwa mereka telah mentransfer dana bantuan sebesar $70.000. Di kantornya, Scott menyadari bahwa sepertinya polisi sudah mengetahui kejahatannya. Dia segera kabur begitu melihat mobil Sersan Greg masuk ke area sekolah. Mereka melihat Scott masuk ke dalam gudang sekolah. Mereka berlari mengejarnya, namun Scott berhasil kabur ke area pepohonan. Scott menyiram tubuhnya dengan bahan bakar dan menyalakan pemancing. Scott mengatakan dia mengambil uang itu untuk membayar hutang-hutangnya. Setelah itu, Scott mulai membakar dirinya sendiri. Kilas balik hari kejadian pembunuhan muncul. Scott berdiri di pinggir jalan dan menghentikan mobil Luke. Saat Luke membantu mengangkat sepedanya ke atas mobil, Scott memukul kepala Luke dari belakang menggunakan batu. Luke berusaha kabur, namun dia terluka cukup parah. Scott berhasil mengejarnya dan menembak Luke hingga tewas. Scott pergi ke rumah Luke dan mulai membantai istri Luke, Karen, dan Billy, anak pertama Luke. Aaron terbangun di rumah sakit. Dia mendatangi kamar perawatan Sersan Greg. Istrinya memberitahu bahwa kepala sekolah Scott menderita luka bakar cukup parah. Saat ini Scott sudah dibawa ke Melbourne untuk mendapatkan perawatan. Orang tua Luke datang mengunjungi Aaron dan mengucapkan terima kasih karena telah menangkap pembunuh Luke dan keluarganya. Aaron hendak pergi meninggalkan kota. Dia mengembalikan kunci pada si pemilik penginapan. Pria itu memuji Aaron karena telah menyelamatkan sekolah dari kebakaran. Di luar, Gretchen sudah menunggu Aaron. Gretchen mengatakan bahwa dia mengetahui Luke dan Aaron berbohong untuk membuat alibi Aaron. Pada hari kematian Ellie,
Orang yang bersama dengan Luke bukanlah Aaron, melainkan Gretchen. Jadi keduanya berbohong untuk menyelamatkan Aaron dari tuduhan. Gretchen mengucapkan salam perpisahan dan segera pergi. Aaron pergi sebentar ke batu besar tempat favorit Ellie. Saat Aaron sedang mengucapkan salam perpisahan, dia melihat sebuah tas di celah lubang itu. Ternyata tas itu adalah tas milik Ellie. Pada hari kematian Ellie, dia sudah berniat kabur dari rumahnya. Ellie menaruh tasnya di celah bebatuan itu dan pergi melihat Aaron dari kejauhan. Aaron mulai membaca buku harian Ellie. Ellie menuliskan kekerasan yang selama ini dilakukan ayahnya. Ibunya kabur karena membenci ayahnya. Ayah Ellie berhasil menemukan Ellie di dalam hutan. Ternyata ayahnya sendirilah yang membunuh Ellie. Dia menenggelamkan Ellie ke dalam sungai. Aaron segera pergi meninggalkan hutan sambil membawa tas Ellie. Film pun selesai.